Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Oke ya. Barcelona akhirnya menang lawan Valladolid 1-0 di Camp Nou. Apakah berbahaya atau apakah hasil yang bagus? Bagaimana Barcelona nanti akan menghadapi El Clasico di Alfredo Di Stéfano, kandang Madrid? Nah, akan kita ulas semua di pakar bola. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah ikutan prediksi ya. Kayaknya banyak yang salah prediksinya karena di atas 3, rata-rata 3-0 Barcelona menang lawan Valladolid. Ternyata golnya cuma 1-0. Ada satu orang tuh yang gue lihat bener tuh, cuma dia bilang yang golin Messi. Tapi gokil, salut gue sama lu. Terima kasih yang udah ikutan prediksi dan respect buat yang prediksinya bener 1-0, oke? Ya, Barcelona berhadapan dengan Valladolid di kandang sendiri di Camp Nou. Barcelona akhirnya bisa ya, kita seneng banget sebagai culus-culus ya, bisa menang tanpa pemain kunci Philippe Coutinho. Karena kita kebingungan nih, Coutinho nggak ada nih, pemain kunci kita nggak ada nih. Apakah Barcelona bisa menang lawan Valladolid? Tapi tenang, Barcelona punya Clement Lenglet ya. Semalam ketika Clement Lenglet tampil bagus ya, satu orang Clement Lenglet tampil bagus, 10 pemain Barcelona jadi bego semua ya. Kenapa bisa gantian kayak gini sih Clement Lenglet? Ya giliran Barcelona 10 orang main bagus, lu sendiri yang aneh. Semalam giliran lu yang bagus, 10 pemain Barcelona yang aneh. Itu adalah kontribusi yang sangat baik Clement Lenglet. Ada lagi juga, kita menang gara-gara apa? Menurut gua gara-gara masuknya Lord Braithwaite. Oke? Itu semua kita sepakat. Lord Braithwaite masuk di menit 60-an. Dia masuk dan benar-benar striker anti mainstream menurut gua. Braithwaite adalah striker anti mainstream ya. Siapa yang bisa kayak Braithwaite? Ronaldo Nazario nggak bisa. Siapa? Johan Cruyff nggak bisa kayak Braithwaite. Benzema, Suarez nggak bisa kayak Braithwaite. Sebutin ya, siapa yang bisa kayak Braithwaite nih ketika masuk lapangan menggantikan pemain Barcelona ya. Apa yang terjadi? Dia bukan pencetak gol tapi malah dapet kartu kuning. Ayo. Siapa? Ronaldo Nazario nggak bisa kayak gitu. Ronaldo bisanya cuma golin ya, Ronaldo bisanya cuma membantu tim. Bisa gak dia baru main ya kayak Braithwaite dapat kartu kuning di depan. Tapi kemenangan Barcelona nggak lepas dari peran Lord Braithwaite. Oke, kita serius dulu nih, Barcelona ya. Kayaknya ya ini sesuatu yang bahaya lagi buat Barcelona. Karena gue nggak tahu kenapa ketika tampil di babak pertama pun Barcelona kayak kalau di PS stamina-nya tuh udah tinggal segini tuh. Istilahnya kalau main Mortal Kombat sekali pukul darahnya mati. Pada lemes banget, kayak abis donor darah cuma kebanyakan donornya. Gue nggak tahu kenapa, apakah mungkin ini efek dari kualifikasi atau Euro usia 21 akhirnya pada lemes kayak gitu. Tapi harusnya nggak seperti itu. Kita semua nggak tahu sih. Menurut gua ya, Barcelona itu bukan penampilan terbaik Barcelona, bahkan berada di bawah level Barcelona. Karena apa? Udah bukan, walaupun sama ya posisinya itu sama. Dia pakai formasi 3-4-2-1 yang kalau misalkan disimpelin menjadi 3-5-2. Tapi Barcelona nih yang gue hitung, walaupun dia ball position menang 69%, sementara Valladolid cuma 31%. Itu yang diinginkan Valladolid. Valladolid main parkir bus. Dia udah benar-benar itu make 3-5-2 ya. Ini gue langsung malah punya catatan nih. Bahkan Barcelona ya di 8 menit pertama udah ada 2 shoot on target buat Valladolid. Itu maksud gue bahayanya seperti kayak ya, apakah masih ringkih pertahanan Barcelona? Untungnya kita masih punya Ter Stegen. Belum ada peluang ya. Skema Barcelona baru kebentuk ketika menit 20. Dia baru bisa ngontrol bola, walaupun itu yang diinginkan Valladolid. Permainan semua alot. Tapi gue sebel banget kayak kadang wasit nih katanya wasit menguntungkan Barcelona. Enggak, banyak pemain Barcelona yang kena sikut. Gue lihat Mingueza kena sikut, nggak dapat kartu apa-apa. Griezmann kena sikut, Messi. Gue kenapa agak sebel sama Valladolid. Gue kayak nggak ngeliat Valladolid di situ main bola. Gue cuma ngeliat kayak Valladolid adalah tim yang pengen ngejegal Barcelona doang. Kayak ya udah, kita main bola nggak indah nggak apa-apa, nggak ada visi misi nggak apa-apa, yang penting kita jegal Barcelona. Kayak ya udah, kayak aduh, gue udah males banget nonton sebenarnya. Kayak jadi ngomong kayak mulu gue kayak anak jaksel. Gue lupa bawa papan gue sebentar.
Ini dia. Nah, banyak banget catatan yang gue catat ya, gara-gara Barcelona tampil kurang bagus menurut sejumlah pengamat sepak bola juga. Tapi gue sebel sama Valladolid ya. Bahkan bukan cuma pemain yang kurang ajar, tapi kayak staff, bahkan sampai ada yang kena kartu merah. Pelatih Valladolid sampai kena kartu kuning. Gue juga nggak ngerti tuh, segitu kayak pengen ngejegal Barcelonanya ya, sampai alot dia teriak berisik, protes hakim garis. Harusnya nggak sekeras itu protesnya, ngerasa banget dirugikan. Enggak, kayak Dembele waktu disengkat harusnya nggak langsung kartu merah, sengkatannya kenceng kok. Udah gitu palanya Dembele ditendang. Kalau lu mau lihat-lihat, memang Jordi Alba waktu itu handball, tapi ya keputusan terakhir di wasit. Ya udah itu doang. Gua nggak terlalu kesel banget sama Valladolid, gua nggak ngerti. Dan ini sih masih jadi PR Barcelona banget ya. Barcelona gue catat nih ya, peluang bagus Barcelona dapat shoot on target di menit 58. Itu terjadi kenapa ya? Karena Barcelona memberikan bola ke Valladolid. Ketika Valladolid nyerang, ada lubang, di situ masuk. Messi dapat umpan ke Dembele, ditendang Dembele. Ketika Dembele nendang, dapat ditip sama Yodi Masip, disundul sama Griezmann, tapi sundulannya belum bisa masuk ke gawang. Yang perlu diingat adalah Barcelona cara mendapatkan peluangnya dengan dikasih bola. Valladolid tuh udah seneng banget, dia udah main dari 3-5-2. Valladolid tuh udah bener-bener 3-5-2, udah kayak begini. Valladolid 3-5-2 ya. Apabila Barcelona menyerang, langsung dia, lu lihat, kalau lu nonton semalam, semua pemain Valladolid ada di kotak penalti lagi kayak begini ya. Ini bener-bener parkir bus yang gak masuk akal menurut gua. Gimana cara nembusnya kalau udah diblok kayak begini? Ini PR banget buat Koeman ya, buat Barcelona juga harus ingat ketika di parkir bus ya, kalau lu bisa menerapkan filosofi sepak bola ke kehidupan nyata, lu harusnya juga bisa menghidupkan filosofi dari kehidupan nyata ke dalam sepak bola. Nah, ntar gue bahas lagi. Kalau sudah di parkir bus kayak begini ya, lu mau lewat mana? Kalau Barcelona cuma ada ya main megang bola di sini-sini doang, itu yang diinginin Valladolid. Lu lihat Valladolid pemainnya jarang ada yang keringetan. Kenapa? Karena dia cuma nunggu. Ya kan, sejago-jagonya pemain bola udah diparkir kayak begini, udah diblok nih, gue bilang udah dikasih tembok, lu kagak bakal bisa tembus. Mau lewat mana, nggak bisa. Ya, satu-satunya peluang Dembele di menit 58 itu terjadi karena Valladolid dikasih bola. Ketika dikasih bola, Valladolid ada lubang. Itulah yang harusnya dimanfaatkan sama Barcelona. Tapi Barcelona nggak kayak gitu. Makanya Koeman bilang saat itu Barcelona nggak ada di level terbaiknya. Iya, gue setuju. Sebelum-sebelumnya harus diinget dong. Mungkin Barcelona bisa nonton cuplikan ulang menang lawan Real Sociedad gimana ya, menang lawan tim-tim sebelumnya kayak gimana. Dikasih bolanya, biarin dia nyerang. Ya kan, konsentrasi di pertahanan dulu. Bisa gak Barcelona melakukan pertahanan? Ketika dia nyerang, minimal Barcelona ada 8 pemain waktu golin Mingueza sampai masuk ke kotak penalti. Ada kayak gitu-gitunya gak sadar. Karena gol-gol yang terjadi juga di menit 90, gol bola congkelan, umpan dari samping, sundul, bola rebound, ditendang Dembele. Kalau nggak ada congkel, seperti yang gue bilang, kalau misalkan udah diparkir gini, salah satunya adalah dia punya gelandang yang super kuat ya, sama di chip ball. Kalau chip ball udah nggak mempan, siapa sih pemain Barcelona yang bisa nyundul? Nggak bisa. Ini bahaya buat Barcelona ya. Yang gue maksud adalah kenapa nggak bisa nerapin filosofi kehidupan nyata ke sepak bola. Misalkan gini, kalau parkir bus ya, parkir bus kan dia strategi memblok jalan dengan bis ya, Gimana caranya kalau misalkan tembusin bus ini? Kalau jalanan sudah ditutup sama bis, masa ya bisnya kita tabrakin? Nggak mungkin. Caranya apa biar kita bisa lewat? Bisnya disuruh maju, ada ruang masuk. Sesimpel itu. Anggaplah parkir bus ini tembok, udah ngasih tembok yang luar biasa. Lu tembok udah nggak bisa, satu-satunya jalan dicongkel kan memang temboknya, tapi nggak bisa. Lu mau terobos terus temboknya, nggak bisa. Lu tarik temboknya, ada yang keropos masuk. Kayak gitu-gitu Barcelona yang harus keluar lagi kan, kata-kata kayak gitu-gitu yang harus diperhatiin sama Barcelona. Karena bahaya nih, kalau udah ditutup kayak begini ya, Barcelona megang bola, itu yang diinginin musuh cuma nunggu, nggak ada keringet, nggak ada apa, nggak keluar keringet. Gue lihat Messi umpan jadi salah-salah, Pedri umpan salah-salah, Jordi Alba nggak kelihatan, Des juga nggak kelihatan. Yang paling kesian kalau udah di parkir bus kayak gini, Dembele.
kita nggak bakal bisa ngelihat Dembele beroperasi karena Dembele bukan tipe yang megang bola oper-oper tiki-taka bukan kayak gitu. Dembele adalah orang yang satu lawan satu. Dembele sprint, gocek-gocek. Karena udah kayak begini nggak bakal bisa. Terapin filosofi bagaimana caranya ngelewatin kalau ada jalanan yang ketutup bis. Masa lu tabrak bisnya? Bisa hancur, cuma lama. Gimana caranya? Bisnya disuruh maju. Ada maju, ada ruang masuk. Gitu doang Barcelona. Ini gitu doang. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana nanti ketika lawan Madrid? Ini gue takutnya bahaya ya, terlena ya. Maksudnya Madrid udah bukan Valladolid lagi. Madrid tim yang bisa bertahan. Kalau Madrid udah bisa nahan parkir bus kayak begini nanti ya, selesai Barcelona. Apalagi nanti kebobolan duluan, selesai Barcelona. Ya harus ada, kita harus siap nih defense. Minimal bisa, nggak usah terlalu bagus defense Barcelona, minimal bisa defense. Agar apa? Agar pemain maju ke depan. Jadi ini menurut gue bahaya kedepannya lawan Madrid ya. Salah satu memanfaatkan Dembele dan Griezmann adalah itu dia dengan serangan balik. Kemarin juga udah bisa dilihat. Jadi ya udahlah ya, mudah-mudahan nanti lawan Real Madrid kita harapkan memang Madrid pasti tampil menyerang. Karena kita serem, Madrid punya Benzema. Benzema orang yang gampang melakukan dan menciptakan gol. Menurut gue itu bahaya. Kita ketemu Clement Lenglet. Bahkan kita besok tanpa pemain kunci Philippe Coutinho lagi kan. Belum bisa, kita deg-degan nih tanpa Coutinho nih. Tapi ya kita lihat aja nanti. Kalau misalkan Barcelona tingkat kepedeannya naik atau fisiknya udah kembali ke Barcelona, gue masih yakin Barcelona bisa menang lawan Madrid. Karena biasanya rata-rata kalau El Clasico itu yang tuan rumah itu yang agak beban dikit. Kayak ya udah dari kemarin-kemarin lah Barca main di Camp Nou, Barca deg-degan, malah Barca yang kalah. Kadang-kadang Madrid main di Bernabeu waktu dulu, Madrid yang malah deg-degan, malah Madrid kalah. Ya kita lihat aja drama-drama El Clasico, masih tetap El Clasico pertandingan yang wajib ditunggu ya. Makanya kemarin gue bilang Messi tetap main lawan Valladolid, apapun resikonya main kan. Ada Messi aja cuma menang 1-0, kartu merah pun menurut gue nggak terlalu pengaruh. Bahkan kartu merahnya Valladolid itu yang membuat pertahanan Valladolid bahkan lebih ekstrim, bahkan ke belakang lagi. Itu kalau Valladolid golin itu udah kelar Barcelona. Sekarang lo gimana lawan Madrid? Kita ingat-ingat lagi gimana cara menang lawan Sociedad, gimana cara menang, gimana cara meningkatkan kepercayaan diri, fisik yang bugar, bisa ngasih bola dengan tenang ya, nggak perlu terlalu banyak ball position, atau enggak bisa atur ritme sekian menit lu main ball position, sekian menit lu tiki taka, tapi kalau udah buntu lu kasih cuma sekitar 10 menit. Kita fokus bertahan, ketika bertahan serangan balik, ada Dembele, kita punya kenceng Dembele, ada Griezmann, bisa jadi nanti Lord Braithwaite udah bener-bener jadi Lord yang sesungguhnya. Itu dia ya. Jadi ya kira-kira kayak gitulah Barcelona Valladolid, ulasan dari Pakar Bola. Terima kasih masih tetap nonton Pakar Bola. Sampai ketemu di El Clasico, preview dan review El Clasico nanti. Mudah-mudahan Barcelona akan tetap menang. Oke? Salam olahraga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.